Teman-teman semua, welcome. Senang berjumpa lagi. Ya, semua teman-teman saya menyapa satu persatu. Wah, nggak bisa disebut namanya nih, cepet nih geraknya. Tapi semua teman-teman yang biasa Senin malam kumpul, kita sama-sama menyembah Tuhan dalam program Mari Bermazmur bersama dengan saya. Senang sekali kita bisa jumpa. Oke. Iya. Kalau suaranya kurang keras, nanti saya minta tim saya please let me know. Ya, sebelum kita mulai. Oke, hopefully ini enough volumenya. Haleluya. Nggak berasa ya, kita udah masuk di bulan November. Ini tanggal 1 November. Wow, waktu berjalan cepat sekali. Rasanya kalau coba nggak tahu ya, semua teman-teman sahabat worshipers ngerasainnya gimana, tapi buat saya 2021 tuh berasanya lebih cepat lagi ya. Waktu tuh berjalan cepat sekali, dan tiba-tiba kita sudah rasa ini sudah di bulan November ya. Sebentar lagi kita merayakan Natal, Desember, kemudian mengakhiri tahun 2021. Wow, waktu cepat sekali. Oke, ya sahabat worshipers sudah ngumpul sebagian besar nih. Mari kita akan mulai sama-sama yuk fellowship kita di Senin malam ini. Ya, oh we love Monday, we love Monday. Let's pray together. Bapa, terima kasih di hari Senin. Hari ini kami masuk bulan November, tanggal 1 November 2021. Kami bersyukur kalau Tuhan masih berikan perkenanan buat kami tetap dalam keadaan sehat dan baik. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati kami malam ini saat kami memuji menyembah-Mu. Urapi hamba-Mu dan semua sahabat worshipers di rumah-rumah. Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian bersama-sama terlebih dahulu sebelum kita nanti baca firman Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, kami sembah Kau, kami puji Kau, Yesus Tuhan. Kami tinggikan, kami masyurkan nama-Mu. Oh Yesus, Uraba Shandara Laba Takara Laba Yaraba Yaraba Laba 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 Laba. Oh Riana Laba Yaraba. Haleluya, haleluya. Shandara Batakara Laba 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 Laba.
Kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Haleluya, kami puja, kami sembah Engkau Raja mulia di atas segala-galanya. Terima kasih kalau malam ini kami kembali berfellowship. Tuhan, tuntun kami, biar firman-Mu juga berbicara dan mengajar kami jalan-jalan-Mu. Malam ini kami juga mau bermazmur bagi Tuhan. Tuhan berikan kepada kami nyanyian baru untuk kami memuji-muji Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami di rumah-rumah dimanapun sahabat Worshipers berada. In Jesus name we pray. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya terus bersemangat, senang ketemu dengan semua sahabat worship. Saya juga berharap kita tetap semangat. Ayo, kita tetap semangat menjalani hari-hari ini. Walaupun mungkin keadaan masih sukar, masalah datang, tapi tetap saya mau sahabat worshipers tetap bergairah, bersemangat di dalam Tuhan. Oke, saya hari ini cukup penuh juga. Tadi baru selesai pelayanan. Ya, maaf terlambat rasanya, kok hari Senin selalu aja ada programnya. Nah baik, oke. Yang lalu Senin lalu saya bagikan satu lagu yang saya suka sekali lagunya ya. Sahabat worshipers mungkin masih ingat. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Adapun Allah terangnya sempurna, bercahaya terangi jalanku. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Dia sumber kekuatan bagi semua orang yang percaya padanya. Wow, beautiful song. Saya masih ingat loh. Ini nggak latihan dulu tadi, tapi nyantel lagunya masih ingat. Oke, sahabat worshipers, di Mazmur 18 itu lagu Mazmur 18 ayat yang ke-31 dalam bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris ayat 30. Nah, saya ingin aja kita membaca ayat 31 dan seterusnya. Jadi kita masih di Mazmur 18 karena last time minggu lalu saya stop di ayat yang ke-30 ya, bahasa Inggris 31 bahasa Indonesia. Jadi sekarang saya lanjut baca mulai ayat yang ke-32 dalam bahasa Indonesia. Oke. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Tangkap baik-baik, ini janji Tuhan, ini iman daripada Daud. Dia berkata, Tuhan Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Saya senang dengan istilah Daud ini. Daud kalau bikin puisi dahsyat, saudara ya. Dia mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Saudara lihat kalau orang angkat besi, kalau apa tuh pasti perutnya dikencengin ya. Kalau saudara nge-gym yang mungkin angkat berat, pasti pakai ikat pinggang tertentu. Dan itu gambaran dari ikat pinggang keperkasaan, menunjukkan gagah ya, menunjukkan keperkasaannya. Dan itu Tuhan memberikan ikat pinggang buat Daud sehingga membuat jalannya rata. Ayat 34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Tuhan yang memampukan dia naik. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Ayat yang ke-36, kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Garis bawah ini. Kemurahanmu membuat aku besar. Kalimatnya dahsyat. Sudah tangkap baik-baik. Kemurahan Tuhan buat kita besar. Saudara, nggak salah lu jadi besar. Nggak salah. Karena Tuhan mau kita jadi besar.
supaya nama Tuhan lebih dibesarkan. Ya, kita bukan mau pengen jadi besar, Tuhan yang buat kita jadi besar. Orang yang gak sombong, orang yang terlalu rendah hati, justru sama Tuhan, kemurahan Tuhan itu turun membuat kita jadi besar. Haleluya. Lalu kemudian ayat 37, kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Tuhan baik, haleluya. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Ayat 40, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. One more time, sekali lagi Daud berkata, Tuhan itu mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Yuk kita berkata kepada diri kita malam ini, Tuhan mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Bayangkan Tuhan kasih ikat pinggang ya, yang membuat kita tuh kuat teguh. Ya, seperti seorang yang mengangkat barbel berat, dia kasih ikat pinggang yang kuat di perutnya. Itulah ikat pinggang keperkasaan yang diberikan Tuhan untuk menghadapi lawan kita. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku ku binasakan. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi Ia tidak menjawab mereka. Karena favor Tuhan turun atas orang benar. Favor Tuhan turun atas Anda dan saya, para penyembah yang dicintai Tuhan. Lanjut ayat 43 dikatakan, aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Ini kiasan yang Daud selalu buat dalam ketika Tuhan tolong dia menghancurkan musuh-musuhnya. Ayat 44, engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Ini keperkasaan, dibawa Tuhan jadi besar. Saudara, kalau dibawa Tuhan jadi besar, pengaruhnya jadi lebih luas. Banyak orang yang mengikuti Anda. Anda berkata apa saja, mereka melakukan apa yang Tuhan berikan kepada Anda. Ya, ini yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita terus berjalan dengan Tuhan dan Tuhan kasih ikat pinggang keperkasaan untuk kita mengalahkan musuh. Ayat 46, orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Nah, ini ayat 47, ini ayat kunci yang saya tuliskan menjadi Mazmur ya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Wow, Tuhan hidup. Ini sorak-sorai kita. Saya buat statement ini ya waktu saya baca ini, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku dan mulialah Allah penyelamatku. Saudara, seketika waktu saya baca itu, saya lagi baca ayat ini ya, saya pakai gitar nih. Ini tadi pagi baru saya baca kembali, kemudian saya mulai bermazmur ya. Kemudian mazmurnya keluar seperti ini. Haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya. Jadi mazmur gitu langsung spontaneous, saya bersuka cita dan tadi saya menjalankan aktivitas, saya drive banyak cukup jarak jauh ke Sentul, kemudian kembali, jaraknya cukup jauh ya. Nah, itu di jalan tuh bisa terngiang-ngiang melodinya. Terus saya nyanyiin dalam hati saya. Haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya. Wow. Ini indah banget. Oke. Saya terusin ya. Ini mazmurnya membawa saya sukacita, gembira, kemenangan. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Haleluya. Ini nyanyiannya semua ungkapan mazmur kemenangan dari Daud. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Nah, ini ayat kunci lagi, ayat 50. Ini kemudian saya tulis menjadi verse, menjadi bait daripada mazmur, nyanyian baru yang kita menyanyikan. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa.
ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Ya, karena kemenangan yang Tuhan berikan, maka kita bersyukur dan kita bermazmur. Ya, ayat yang terakhir, ayat 51, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Daud mewakili penyembah, mewakili Anda dan saya. Tuhan itu janji, dia mengaruniakan, menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, mengaruniakan keselamatan bagi kita. Nah, sahabat worshipers, ini mazmur indah banget. Saya baca lagi tadi, hati saya bersuka cita, saya aminkan. Saya kalau baca kitab mazmur membayangkan situasi kemenangan Daud, sukacita, sorak-sorainya diungkapkan lewat nyanyian. Karena itu, waktu saya lihat kata-kata ini, hati saya bergirang dan saya langsung bayangkan lagu irama cepat seperti tadi. Ya, haleluya. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Wah, kira-kira gitu langsung saya bersenandung memberikan melodi ya. Ya. Ini dari ayat yang ke-50, sudah perhatikan tadi, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa itu, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Tentu kita menuliskan mazmur juga kita bisa kembangkan, tambah kata-kata sendiri untuk memperlengkapi satu anak kalimat gitu kira-kira, atau bait-bait dari baris-baris daripada satu bait. Ku mau naikkan syukur bagi nama-Mu Yesus di antara segala suku dan bangsa. Ku mau nyanyikan mazmur bagi Raja yang kudus, tinggikan nama-Mu untuk selamanya. Haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup, dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup, dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya. Sahabat worshipers, ada liriknya nggak ya? Oke, ya, ada tim saya udah masukkan ya. Ini kita belajar lagi ya. Ini mazmur indah sekali, biar jadi nyanyian sukacita kita. Saya tadi juga membayangkan ini lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian penyembahan dalam gereja. Udah rasanya rada kurang lagu-lagu cepat ya. Hingga saya tadi waktu membaca ayat ini ada sukacita kemenangan, jadi saya langsung bermazmur dengan irama cepat supaya juga kita nanti bisa ada lagu-lagu cepat tambahan yang baru untuk kita nyanyikan dalam ibadah. Sahabat worshipers, ada yang tanya, Pastor, lagu-lagu yang Pastor dapat ini nyanyian baru, kalau kita nyanyiin di gereja boleh nggak? Boleh, boleh ya. Jadi sahabat worshipers jangan merasa, waduh ini nanti mesti minta izin musik ini. Nggak usah ragu lah saudara. Kalau ini lagu untuk memuliakan Tuhan. Jadi saya cerita nih sama sahabat worshipers, saya juga dapatnya juga bermazmur, saya juga bersuka cita dapat lagu ini, nyanyi bermazmur. Jadi sahabat worshipers nggak usah ragu, nyanyi ayo, tinggikan Tuhan. Ini mazmur kok. Ada yang bilang ini kan liriknya, tapi Pastor Weller nulis gini. Iya, liriknya juga dari Daud ya. Saya cuma kembangin dikit-dikit dan memberikan melodi atasnya. Oke. Kita latihan dulu bagian refnya, chorusnya. Chorusnya tadi simple sekali ya. Mana tadi bait? Oke. Haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup, dan mulialah Allah penyelamatku. Ya, mudah-mudahan nggak ketinggian adanya. Sebenarnya sih fine ya, saya main di F, bisa jemaat sahabat musik ikuti. Yuk kita latihan refrennya. Haleluya. Haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup, dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung
kita nyanyikan lagi dari depan. Ku mau naikkan syukur bagi namamu Yesus, di antara segala suku dan bangsa. Ku mau nyanyikan mazmur bagi Raja yang kudus, tinggikan namamu untuk selamanya. Haleluya, haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup, dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup, dan mulialah Allah penyelamatku, dan mulialah Allah penyelamatku. Oh, 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 oh. Ku mau naikkan syukur bagi namamu Yesus, di antara segala suku dan bangsa. Ku mau naikkan mazmur bagi Raja yang kudus, tinggikan namamu untuk selamanya. Haleluya, haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup, dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup, dan mulialah Allah penyelamatku, dan mulialah Allah penyelamatku, dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Allah gunung batuku, dialah penyelamat bagi kita. Oke, saya berdoa lagu ini sungguh jadi berkat buat semua sahabat worshipers. Anda juga bisa nyanyikan dalam ibadah-ibadah. Beberapa udah mulai ibadah onsite juga. Saya juga tadi kemarin melayani sebuah ibadah onsite, dan rasa-rasanya ya Tuhan menjawab doa kita untuk pemulihan terjadi. Tapi jangan lupa kita tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan euforia dulu, jangan waduh udah mulai ada istilah saya dengar di beberapa orang berkata yang namanya revenge holiday. Ya semua waduh rasanya revenge, mau balas dendam. Udah selama ini diem, sekarang balas dendam. Nah nggak gitu dong sahabat worshipers ya. Kita juga harus peka, harus minta tuntunan Tuhan, tidak bertindak sembarangan supaya kita tetap jadi berkat, tetap sehat, tetap kuat untuk terus melayani Tuhan. Jadi penyembah di mana Anda berada. Baik sahabat worshipers, ada yang bertanya, sebenarnya ada banyak pertanyaan juga kepada saya, cuma saya berpikir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang relevan dengan kaitan kita sebagai penyembah. Ya, bagaimana Anda dan saya menjaga kehidupan seorang penyembah, ya, bagaimana menjaga hati sebagai penyembah. Saya terus diingatkan supaya kita itu tetap merendahkan diri. Salah satu kunci untuk membuat pelayanan Anda dan saya dipakai Tuhan adalah kerendahan hati. Daud memang tadi dia merayakan kemenangan sukacita, tapi itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan dia bersorak-sorai. Tapi saudara dikasih Tuhan,
Sometimes kalau kita melihat perilakunya rendah hati, tetap ya dia bisa melakukan hal-hal yang menolong orang lain. Dia bisa menari-nari di hadapan di antara para budak. Dia nggak sombong, nggak angkuh menjadi raja, kemudian nggak lagi sama dengan orang-orang yang lain di hadapan Tuhan. Daud tetap menari-nari di hadapan tabut Allah, di antara para budak. Dia bisa nari-nari, ya, pakai istilahnya anaknya Saul, Mikal berkata, menelanjangi dirinya di antara para budak, ya. Mungkin dia tanggalkan jubahnya, baju kerajaannya jadi seperti budak-budak begitu. Tapi Daud gak malu. Dia mau merendahkan diri. Dia bilang gini, kalau untuk Tuhan yang lebih hina dari ini akan kau perbuat. Sahabat worshipers, kalau Anda mau dipakai Tuhan, pelayananmu terus ya naik, tidak turun. Saya mau katakan, jaga hatimu, tetap rendah hati. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, termasuk menjaga hidup tetap rendah hati. Menjaga perkataan supaya tetap tidak sombong. Menjaga sikap untuk selalu rendah hati. Itu yang saya jaga dari dulu. Dari dulu saya jaga. Dan kalau sahabat worshipers menjaga hatimu, tetap menjaga dirimu supaya terus di hadapan Tuhan, merendahkan diri di hadapan orang lain, tidak sombong. Kalau mau jadi worshipers, mau jadi dipakai Tuhan, salah satu kunci paling penting, jangan sombong. Jangan merasa diri bisa. Jangan merasa, oh gue bisa nyanyi lebih dari yang lain. Enggak deh, percaya banyak yang lebih bagus dari saudara. Oh gue bisa nulis lagu, tunggu dulu. Banyak yang lebih bagus, ya. Wah, saya kalau nulis lagu bagus gini. Tunggu dulu. Ada yang nggak usah susah-susah bikin lagu, simple aja tapi lagunya booming kok, ya. Dan waktu booming dia nggak merasa karena kekuatan dia, karena hikmat dia. Nggak. Jadi jangan sombong. Oh saya bisa main musik, saya bisa gini-gini. Jangan sombong. Malam ini pesan saya itu, jaga hati kita supaya kita tetap rendah hati. Ketika Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Sebetulnya yang dijaga apa sih? Hatinya tuh dijaga. Salah satunya, jangan tinggi hati, tetap rendah hati, ya. Yang kedua, hati kita tuh dijaga supaya ya kita itu jangan sampai sakit hati. Tapi akar-akarnya sama semua. Karena kita merasa diri hebat. Oh begitu orang ngomong ini kita sakit hati. Kenapa? Orang bisa sakit hati karena akarnya juga kesombongan. Kalau orang merendahkan saudara, kalau orang yang rendah hati, ya, waktu direndahkan dia tetap aja tersenyum. Tapi kalau orang sombong, wah direndahin, marah dia. Kalau dia nggak bisa balas, orang itu sakit hati. Nah ini yang bahaya. Jadi jaga hati itu sebetulnya kita jaga, tetap rendah hati, ya, tetap mengucap syukur, ya, hatinya tuh dijaga, jangan sampai terusik. Iblis akan terus berusaha mengganggu hati Anda. Dia akan selalu mengganggu, mengusik. Kejadian hari-hari kita lewati juga itu sebetulnya cara iblis mengusik hati kita. Supaya marah, supaya emosi, sakit hati, kepahitan, ya, supaya kita dipancing jadi sombong. Tunjukin dong siapa lu. Wah, nanti dari sebelah kanan kiri kipas datang gitu ya. Supaya apa? Supaya kita mulai keluar daripada menjaga hati. Kita nggak keep our heart. Kita mulai akhirnya nggak tahan. Kita bongkar, keluarkan yang namanya tinggi hati. Siapa gue? Tapi kalau orang jaga kerendahan hati, nanti percayalah, saudara dan saya akan punya hati yang lemah lembut. Itulah hatinya Tuhan. Hati yang selalu mengasihi, selalu mengampuni, selalu memberi, selalu menolong, selalu memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan menjadi berkat buat banyak orang. Baik sahabat worshipers, ini pesan saya malam ini. Jadilah orang yang selalu menjaga kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Apakah saya sudah rendah hati? Enggak. Gak ada seorang pun bisa berkata saya udah rendah hati. Itu artinya udah mulai sombong. Tapi saya terus mau belajar di hadapan Tuhan, ya. Tunduklah kepada Allah. Baru lawan iblis, maka iblis itu akan lari daripadamu. Kalau kita nggak pernah tunduk, nggak pernah mau merendahkan diri, waduh, itu jadi makanan empuknya iblis. Dia kipasin lalu kita mulai jatuh, jadi sombong. Ya, oke, sahabat worshipers, biar malam ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita selalu berjalan dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Saya closing dengan lagu ini. Sekali lagi saya nyanyikan, ya sahabat worshipers, nanti kalau saya udah edit saya akan upload
sahabat worshipers bisa nyanyikan berulang-ulang. Oke. Oh, 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 oh. Ku mau naikkan syukur bagi nama-Mu Yesus di antara segala suku dan bangsa. Ku mau nyanyikan mazmur bagi Raja yang kudus, tinggikan nama-Mu untuk selamanya. Haleluya, haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup, dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Haleluya, Tuhan hidup, dan mulialah Allah penyelamatku. Dan mulialah Allah penyelamatku. Dan mulialah Allah penyelamatku. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkaulah Allah penyelamat kami. Engkaulah gunung batu dan perisai kami. Di dalam-Mu kami kuat, Tuhan. Di dalam-Mu kami tenang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Bersyukur untuk malam ini, biar semua sahabat worshipers kami diingatkan untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang rendah hati, yang selalu memuliakan nama-Mu, yang hidupnya akan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk nyanyian baru yang Tuhan berikan. Kami mau terus bermazmur bagi Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih anugerah-Mu. Ku tak dapat membalasnya. Terima kasih ya Bapa. Saya pernah sharing lagu ini di beberapa, saya lupa, di morning worship yang lalu. Ini lagu ini juga baru, Tuhan kasih sama saya. Tadi barusan tiba-tiba saya teringat mengucap syukur. Nyanyikan sama-sama, terima kasih. Terima kasih ya Bapakku, buat kasih anugerah-Mu. Ku tak dapat membalasnya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, buat kasih anugerah. Ku tak dapat membalasnya. Terima kasih, oh Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat malam ini kami boleh fellowship. Tuhan memberkati semua sahabat worshipers di rumah-rumah, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit disembuhkan. Tuhan yang memulihkan umat-Mu senantiasa. Terima kasih malam ini beristirahat yang baik dalam damai sejahtera. Terus kuatkan kami untuk menatap hari esok dengan kemenangan, dengan pengharapan. Dan kami mau berkata, Tuhan, Engkau mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk membuat aku terus maju melangkah. Tuhan, terima kasih, bagi-Mu pujian, hormat, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Amin, sahabat worshipers. Senang sekali fellowship sama-sama. Ya.